Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IAT Pasca Sarjana UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kita semua mengetahui bahwa rukun Islam yang ketiga adalah berzakat, baik zakat harta maupun zakat badan. Namun terkadang kita abai terhadap substansi zakat dan makna di balik syariat zakat. Untuk mengetahui lebih lanjut makna dan substansi zakat menurut versi Al-Quran dengan metode tafsir maudhu'i, yuk simak penjelasan berikut ini. Singsingkan lengan baju dan ikatkan tali kepala, ini dia cekidot. Secara etimologi kata zakat diambil dari kata zaka yazku zukuwan wa zakaan wa zakatan, yang memiliki arti berkembang, bertambah, bersih dan barokah. Oleh sebab itu maka orang yang mengeluarkan zakat akan mendapatkan kesucian dan keberkahan. Bahkan harta yang dizakatinya pun akan berkembang dan bertambah. Adapun secara terminologi zakat adalah ibaratun an ijabin ta'ifatin minal mali fi malin mahsusin li malikin mahsusin. Artinya zakat adalah bagian tertentu yang dikeluarkan dari harta tertentu untuk orang tertentu pula, yaitu yang disebut dengan asnafuz zakat. Kata zakat dalam Al-Quran beserta derivasinya disebutkan sampai 57 kali yang tersebar dalam 29 surat, yaitu 11 dalam surat yang turun di Madinah dan 18 dalam surat yang turun di Makkah. Di antaranya adalah surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalla 'alaihim. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Menurut Imam Al-Qurtubi, terdapat perbedaan ulama dalam menafsirkan dan memahami lafaz sedekah dalam ayat ini. Ada yang mengatakan lafaz sedekah tersebut merupakan dalil untuk wajibnya zakat, dan ada pula yang berpendapat bahwa lafaz tersebut bukan merupakan dalil untuk wajibnya zakat. Kemudian Al-Qurtubi menjelaskan bahwa lafaz tutahhiruhum wa tuzakkihim, kedudukan i'rabnya bisa dijadikan dua kedudukan, yaitu yang pertama bisa dijadikan sebagai hal atau keadaan dari mukhatab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya Nabi Muhammadlah yang membersihkan harta orang yang mengeluarkan zakat. Kedua, bisa dijadikan sebagai sifat dari lafaz sedekah. Artinya sedekah atau zakat dapat membersihkan dan mensucikan harta dari harta yang dizakatinya. Al-Quran tentang zakat ini ditopang pula dengan berbagai hadis Rasulullah SAW. Di antaranya adalah hadis Bukhari nomor 1308 yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi, "Annallaha qad iftarada 'alaihim shadaqatan fi amwalihim tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu fi fuqaraihim." Yang artinya, sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Dari seluruh term zakat dalam Al-Quran, jika dikaji dengan metode tafsir maudhu'i atau metode tafsir tematik, maka menghasilkan beberapa pelajaran dan makna yang dapat kita ambil. Di antaranya yang pertama, zakat dapat mensucikan jiwa dan menghilangkan sifat kikir. Yang kedua, zakat mendidik kita untuk berinfak. Yang ketiga, zakat mengajarkan kita untuk berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Yang kelima, dapat mengobati hati dan cinta terhadap dunia. Yang keenam, zakat dapat mengembangkan kekayaan lahiriah dan kekayaan batiniah. Yang ketujuh, zakat dapat menarik rasa simpati dan cinta terhadap diri kita dan orang lain. Dan yang kedelapan, zakat dapat membersihkan harta baik secara zahir maupun secara batin. Hal ini seiring dan selaras dengan penelitian ilmiah yang menyatakan bahwa bersedekah atau berinfak atau berzakat dapat memberikan 4 manfaat terhadap pelakunya, yaitu yang pertama, mengaktifkan sinyal penghargaan di otak.
yaitu menciptakan hormon dopamin, yang mana endorfin di otak itu menciptakan rasa bahagia dan penghargaan terhadap diri sendiri. Yang kedua, meningkatkan kepuasan hidup. Yang ketiga, merasa lebih bahagia dan bersyukur. Dan yang keempat, mengurangi tingkat stres terhadap pelakunya. Sehingga ada pepatah mengatakan, dan hal ini ada korelasinya dengan berinfak dan bersedekah, yaitu jangan tunggu kaya untuk bersedekah, tetapi bersedekahlah maka Anda akan kaya.